produksi komunikasi, produksi sosial media juga sudah berbeda gitu. Nah, kalau misalkan ini Kak, apa ya bilangnya, sebenarnya tabu sih kalau misalkan kita berbicara tentang pacaran nih kan. Sebenarnya pacaran juga nggak boleh kan, Nu? Benar, nggak boleh. Boleh, wajib setelah menikah. Nah, itu yang penting itu. Hampir kepancing. Tapi anak muda hari ini bilang kalau ketika mereka suka dengan lawan jenisnya, mereka pacaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barengan lagi sama Hijrah Setiawan Dan si Ibnu Hambali dalam program yang teman-teman tunggu, apalagi kalau bukan Gusur Gudang Suara. Kasih tepuk tangan dulu dong, hari ini luar biasa. Luar biasa. Sebelum kita memperkenalkan narasumber hari ini, Nu. Betul, gimana Pak? Masih banyak teman-teman yang belum subscribe channel kita nih kan. Nah, buat teman-teman yang belum subscribe, langsung aja di subscribe, kemudian di like dan di komen dan di share kemanapun. Karena ingat subscribe itu gratis guys. Gratis. Bukan cuma kita bukan cuma ada YouTube kan? Tentu saja. Kita juga ada apa lagi nih? TikTok, Facebook, Instagram dan juga shortnya. Short juga ada. Iya. Jadi langsung di follow buat teman-teman biar tahu seharian kita hari ini. Seperti apa? Langsung aja Pak. Ya, hari ini aku udah kayak anak muda belum? Pikiran. Menampilkan banget tuh. Anak muda harus gini ya nggak? Gini nggak sih kalau anak muda? Gini nggak sih anak muda? Kayaknya muda itu tentang jiwa kayaknya. Iya, sepertinya lebih relate ke situ. Iya, nanti kita bakal dengerin penjelasan hari ini. Tentu dong Iya. dengan kakak manggilnya. Mas. Oh, Mas ya. Boleh. Nah, jadi hari ini teman-teman kita udah kedatangan narasumber yang luar biasa. Iya. Dari asosiasi apa namanya? Asosiasi Kemajuan Anak Negeri. Kemajuan Anak Singkat Negeri. dengan AKAD. Akad. Bisa dicari di sini nanti. Buat teman-teman. Nanti tolong editor ya, dibuat ya, tolong editor ya. Nah, jadi hari ini udah kedatangan dua narasumber. Benar. Kita bakal ngebahas tentang anak muda generasi hari ini. Iya. Banyak permasalahan-permasalahan hari ini yang anak muda seharusnya tahu loh. Iya. Gitu kan. Nah, sebelum itu kita perkenalkan dulu namanya siapa nih Mas? Dari Oke, sebelah sini. dari saya pribadi Iya. nama Fatul Mundari Mm-mm. ya. Kemudian alamat di Kelurahan Tabelastari, Kecamatan Lubulinggo Timur 1. Siapa ya sebelahnya Mas? Oke, Izin. Iya. Mas Izam, jadi perkenalkan nama saya Sadam Sin. Kalau dipanggil Sadam. Mm-mm. Tapi kalau di keseharian di momen tertentu sering dipanggil Pak Pres. Cuma kita kan adalah nama Presiden Irak. iya sih. Yang sangat terkenal pada masanya waktu itu. Jadi kalau di momen tertentu itu sering entah diledeki atau kemudian entah menjadi doa. Doa biasanya. Semacam premusus, jadi saya dipanggil Pak Pres. Doa semoga sih. Pak Pres. Ya, saya kesehariannya beraktivitas tetap di SMA Negeri Rupit sebagai pengajar di DK. Oh, di Iya, Rupit. di Rupit jauh. Sulawesi Utara. Ya, saya mendampingi Mas Fatul ya. Oh. Beliau sebagai Pak Wo, Pak Ketua. Kalau kita Pak Wiki. Apa itu? Wakil ketua. Oh, luar biasa. Kita kedatangan ketua dan juga wakil ketua. Asosiasi Kemajuan Anak Negeri, luar biasa. Gini nih, menariknya itu jadi pertanyaan gini. Asosiasi Anak Negeri ini apakah memang sebatas asosiasi yang ada di Kota Lubuk Linggau atau dia udah mencakup seluruh umum nih Mas? Gimana tuh? Ya, kalau Asosiasi Kemajuan Anak Negeri ini sebenarnya berdirinya ya pengesahannya dari tanggal 18 Agustus 2023 kemarin. Nah, ini kita melatar belakangi dengan adanya problematika remaja khususnya di Pulau Linggau ya, kemudian umum di Indonesia dengan berbagai macam problematika remaja saat ini dan mengundang sebuah perhatian khusus bagi kita untuk dunia remaja. Pada saat ini untuk dunia remaja tingkat SMP, SMA, mahasiswa dan pasca mahasiswa sudah dikatakan remaja. Nah, jadi dengan adanya problematika remaja yang begitu sangat banyak sekali,
itu membuat kita tergerak hatinya untuk membuat sebuah perkumpulan. Nah, atau itu yang namanya asosiasi kemajuan anak negeri. Jadi harapannya anak negeri sekarang dengan era yang sekarang ini bisa lebih produktif, kreativitas, dan tidak tetap berpedoman pada norma atau aturan yang berlaku. Oke. Kalau untuk lokasinya sendiri, alamat kita kantor, adakah kantor atau sekretariat atau gitu? Ya, kalau sekretariat ini selama ini di Kayuara. Oh, di Kayuara. Kayuara. Di Perbakin ya, maju lagi dari Perbakin. Oh iya. Di apa kalau di situ ada klinik Ashifa Rahman. Oh, klinik Ashifa Rahman ya. Nah, kasus untuk sendiri hari ini berarti kan menangani banyak kasus nih, banyak remaja. Sudah berapa kasus yang udah datang ke klinik Akan ini? Ya, klinik itu sebenarnya awalnya itu adalah sebuah klinik ya untuk rehabilitasi. Ya, rehabilitasi. Cuma di situ di awal pintu masuk itu ada ruang konseling. Nah, jadi dengan awal berdirinya Akan ini kita punya progres untuk semua masalah sebenarnya. Ya, semua masalah. Sebenarnya masalah ini bukan hanya untuk remaja, bahkan untuk yang dewasa, orang tua bisa ya. Tapi karena ini asosiasi kemajuan anak negeri, jadi memang orientasinya ke dunia remaja. Ya, selama ini datang ke situ dengan berbagai macam problematika ya, seperti kayak misalkan dia punya permasalahan paranoid atau kecemasan berlebihan, ya, kemudian fobia, ya, kemudian dia ketergantungan atau kecanduan daripada handphone yang menimbulkan fokus belajar itu kurang. Nah, jadi itu bisa berpengaruh juga. Iya, seperti itu. Karena kita kan berhadapan dengan remaja yang nanti akan dibahas Gen Z kan. Ini Gen Z gitu ya. Berbicara tentang remaja atau generasi muda ini seperti apa sih? Mas ya, kita mungkin masih candu gitu. Mas atau Pak Pres. Jadi Mas Ibnu dan Mas Ida, jadi kalau kita berbicara mengenai generasi muda, kita tidak usah muluk-muluk, kita lihat saja di antara kita. Jadi generasi muda itu adalah kita gitu. Jadi generasi muda itu kalau disampaikan oleh Mas Ida tadi katanya dengan penampilan yang seperti ini salah satu karakteristik dari generasi muda. Tapi lebih daripada itu, yang paling penting generasi muda itu adalah terhadap karakter dan jiwanya gitu. Jadi kalau generasi muda itu ditandai dengan semangat yang tinggi, produktivitas yang tinggi, dan kemudian karena zaman Gen Z sekarang, jadi anak muda itu lebih identik dengan bagaimana kemampuan terhadap adaptif terhadap teknologi itu lebih mumpuni. Jadi banyak mengembangkan semacam teknologi yang lebih baik lagi, kemampuan kecerdasan manusia seperti itu melalui aplikasi seperti itu. Dan juga kemudian generasi muda itu ditandai dengan ya semangat yang membara-bara seperti itu ya. Kemudian ya di momen api seperti itu. Tetapi generasi muda hari-hari ini ya seperti yang kita sampaikan di awal tadi, jadi sangat rentan sekali terdampak mentalnya, mental healthy. Kalau anak mental healthy gitu. Apakah di setiap ini sorry dipotong nih Bang, dari untuk mental ini Abang berbicara tentang mental, ini kan di generasi yang mulai pergerakannya makin gencar, anak muda ini banyak toksik, terus juga banyak juga yang mungkin dia jadi anak senja. Itu apakah ada perbedaan mental gitu dari setiap anak muda? Jadi kalau kapasitas mental kita semua itu sama gitu kan. Tapi yang berbeda itu kekuatan mentalnya. Kekuatan mental. Jadi mental antara satu orang ke orang lain itu berbeda. Itu memang dilatar belakangi karena pengalaman yang berbeda-beda seperti itu. Atau juga tantangan yang dihadapi berbeda-beda seperti itu. Misalkan kalau anak-anak zaman sekarang itu mungkin kapasitas mentalnya karena dia sering kemudian berinteraksi dengan dunia maya, ketika dia ada permasalahan karena mungkin terputus koneksi dengan dunia maya, jadi dia kebingungan untuk memecahkan masalahnya dan segala macam itu. Makanya sering dikatakan mentalnya depresi dan segala macam. Iya. Kalau berarti kalau misalkan anak muda hari ini sama orang tua hari ini bahasanya itu berarti memang didikannya yang sudah berbeda berarti. Karena memang zaman berbeda, kemudian karena juga pengalaman yang berbeda, dan juga tantangan yang dihadapi berbeda. Produksi komunikasi, produksi sosial media juga sudah berbeda gitu. Nah,
Kalau misalkan ini Kak, apa ya bilangnya, sebenarnya tabu sih kalau misalkan kita berbicara tentang pacaran nih kan. Sebenarnya pacaran juga nggak boleh kan, Bener, nggak boleh. Boleh, wajib setelah menikah. Itu yang penting itu. Hampir kepancing. Tapi anak muda hari ini bilang kalau ketika mereka suka dengan lawan jenisnya, mereka pacaran. Iya. Nah, apakah di akan sendiri, khususnya di Kota Lubuk Linggau, menemukan kejadian-kejadian tentang pacaran Gen Z hari ini? Iya. Oke, jadi kalau kita melihat kelas balik orang tua kalian mungkin, termasuk mungkin saya zaman lama waktu itu ya. Nah, di mana waktu itu belum tersentuh oleh teknologi ya. Jadi kalau pacaran itu, butuh proses. Nah, katanya 5 langkah dari rumah. Ada yang lebih dari 5 langkah gitu. Ada kurang 5 langkah ya. Kalau dulu yang namanya pacaran harus ketemu, baru asyik gitu maksudnya. Kirim surat. Hari ini kirim surat, I love you my darling. Gitu. Ya, maka 3 hari baru dibalas. Sama dengan 16, sempat dibalas. Maka kita putus. Kan? Nah, itu jawabannya butuh waktu 1 minggu. Nah, dan harus jalan bareng. Kemana itu ya? Nah, tetapi sekarang ya, dengan kita hanya duduk diam saja di dalam kamar, ya itu kita bisa berhubungan dengan lawan jenis. Dalam tanda kutip pacaran. Ya, jadi walaupun tidak menyentuh walaupun tidak menyentuh orangnya, tapi bisa menyentuh si mayanya. Mayanya maksudnya dunia maya. Dulu 5 langkah dari rumah, kalau sekarang di zaman yang kemudian serba canggih ini, bahkan 5 kota dari rumah juga bisa. Bisa kita berpacaran, bisa kita berinteraksi gitu. Bahkan yang luar biasa, orang Indonesia punya pasangan di luar negeri. Hanya modal klik saja. Cuma modal translate dia. Kalau dulu juga kayaknya aku kelahiran 98. Itu 2000 nih. Masih nemuin yang namanya kalau komunikasi itu nunggu 1000 SMS atau kali masih nemuin dong. Masih gitu. Kalau sekarang kayaknya udah zaman internet, makin canggih ya, anak muda makin gampang untuk menemukan hal seperti itu. Masih menemukan tapi mungkin sudah di ujung-ujung. Di ujung. Mungkin yang masih bisa menemukan tuh di kalangan pondok pesantren ataupun yang asrama-asrama itu. Ada pacaran di Gen Z sekarang itu sangat dipengaruhi oleh teknologi. Betul sekali. Kalau zaman dulu ya kita tidak menyatakan pacaran kalau sebelum ada interaksi ketemu dengan pacar. Kalau sekarang kita sudah melabel bahwa itu pacar kita sudah ada interaksi pacar dalam tanda kutip, ngobrol bergesa kalau bahasa kami. Bisa. Macam mana ya? Kita ngobrol antara lawan jenis yang dikatakan pacaran, bercerita tentang entah masa depan, tentang percintaan segala macam. Kalau dulu memang harus ketemu, walaupun tidak kemudian ya pacarannya jarak jauh, kemudian melalui media surat. Kalau sekarang tidak bisa langsung, dia bisa kemudian bahkan lebih daripada itu komunikasi. Kalau di Gen Z itu karena dia memakai teknologi ya, katakanlah HP, WA macam itu kan tidak ada yang memfilter gitu kan. Mereka bebas. Nah sekarang apalagi kemudian kita dipertontonkan dengan kemudian misalkan konten-konten yang sudah mengarahkan tentang pacaran yang tidak sehat ataupun kemudian yang dikatakan pacaran, interaksi yang sudah berlebihan, itu kemudian bisa mempengaruhi juga para Gen Z sekarang untuk beraktivitas pacarannya gitu. Mana Gen Z juga anak muda zaman sekarang nih kayaknya agak susah untuk diingetin. Ya kan, agak susah untuk diingetin. Jadi pertanyaan itu apakah ini menjadi PR bagi orang tua? Gimana caranya biar ngingetin anak-anaknya untuk ini jangan gitu segala. Ya kembali ya kita pada era yang berbeda. Ya kalau tadi di awal telah dibahas tentang kita hidup dengan berbagai macam era. Kalau sekarang adalah era Gen Z ya. Nah, sebelumnya kan ada baby boomers. Baby boomers itu era pertama yang sekarang usianya sudah 60 sampai 80 tahun. Dan itu adalah orang tua kita, nenek kita, puyang kita. Ya, itu dengan mental baja, kerja keras, pergi pagi pulang malam gitu ya, dengan menggunakan tenaga, kerja keras luar biasa ya. Itu adalah era tahun lama. Dan dia tidak sangat sedikit tersentuh oleh teknologi. Ya, kemudian selanjutnya adalah Gen X ya. Gen X adalah yang usianya sekitar 50 sampai dengan 60. Nah, itu sama, tetapi bedanya Gen X dengan baby boomers itu kalau Gen X adalah anaknya daripada baby boomers. Sehingga kalau baby boomers ya kan kerja keras nih, pergi pagi pulang
malam, kadang pulang sore, kadang mungkin pergi pagi pulang pagi ya. Tapi penghasilan luar biasa. Nah, kalau DNS ini karena ditinggal orang tuanya, maka jiwa kemandirian semakin tinggi. Nah, jadi mental bajanya masih ada. Kemudian ada Gen Y. Yang Gen Y itu yang terkait dengan generasi milenial. Nah, jadi orang katakan kalau sekarang generasi milenial untuk anak SMP sekarang bukan. Karena dalam maksudnya Gen Z. Kalau generasi milenial sekarang umurnya 30 sampai dengan 50 tahun. Mungkin kita berdua itu. Kita berdua. Nah, Gen Z dong. Kalau Gen Y ini ya, dia sudah tersentuh oleh teknologi dan tipikalnya biasanya memang ambisinya tinggi, kemudian bisa menjadi sebuah andalan di dalam sebuah pekerjaan karena dia menyentuh teknologi lebih awal. Nah, kemudian yang sana ada Gen Z yang usianya adalah sekitar tamat SD ya, 11 sampai dengan 30 tahun. Nah, mungkin era kalian. Ya, ada sebenarnya gen yang baru lagi setelah Gen Z, namanya gen Alpha. Tapi sekarang umurnya masih di bawah 8 tahun. Makin banyak generasi ya. Baru lahir sudah disebarin. Oh ya, ada tuh. Artinya kita kalian hidup di Gen Z ini beda. Kalau kita dulu memberikan edukasi dengan anak, kamu jangan main sampai sore ya. Maka kalau misalkan dia pulang sore, kemudian ada sapu lidi di depan rumah gitu kan, kemudian takut. Seorang guru kemudian ngajar siswa di kelas, apabila siswa tidak bisa, maka suruh berdiri di depan, angkat satu kaki atau pukul pakai sapu lidi misalkan, maka tidak ada komplain. Nah, sekarang ini berbalik. Nah, kita sebagai orang tua itu ya, sebenarnya bukan anak sulit diomongin bukan, ya, karena orang tua mungkin kurang menyelami dunia anak. Kalau dulu bermain kekerasan ya, pukul, kemudian kekerasan verbal, omongan maupun non verbal fisik, itu mungkin mempan. Tetapi kalau sekarang tidak. Anak sekarang kalau semakin dikasih semakin melawan. Maka apa? Ya kita kasih edukasi atau pemahaman dengan tersebut dan kita masuk ke dunia mereka. Ya, apa sih yang mereka selami dari sekarang? Misalkan dia teknologi, berarti kita masuk ke dunia teknologi mereka. Contohnya, ya sebenarnya kalau kita orang tua harusnya memang paham teknologi. Minimal kita bisa menggunakan HP ya, sebagai orang tua, walaupun sekedar buka WA. Ya, setidaknya misalkan dia menggunakan handphone, ya minimal kalau di aplikasi handphone ada Google Family kan, untuk mengantisipasi terjadinya hal yang tidak diinginkan, konten-konten yang tidak haruan dibuka, maka kalau ada di Google Family orang tua maka bisa meminimalisir terjadi hal seperti itu. Bisa diamati karena kalau misalkan kita mau ngecek handphone anak, luar biasa cerdas anak sekarang itu. HP-nya dikunci. Kuncinya beda-beda lagi ya. Ada pola. Kalau dulu orang tua kuncinya segepok lihat. Kalau ini kan kunci Maya, ada sidik jari, ada padahal di WA itu ada diarsipkan. Kalau orang tua nggak ngerti kan nggak bisa. Benar sekali. Tidak muncul di sana. Privasinya itu nyimpan WA orang tua tapi status nggak dilihat. Namanya cowok tapi isinya lana. Benar, sering terjadi. Lebih cerdas anak ini daripada kita kan. Makanya kita harus menaikkan edukasi kita tentang teknologi juga. Nah, benar sekali itu Pak. Ini kan terkait tadi bagaimana orang tua mengawasi. Ini kan dari beberapa kasus atau beberapa media banyak nih dari kalangan muda yang dia melakukan tindakan saya bunuh diri. Nah, ini apa nih yang sekiranya yang telah terjadi gitu dari generasi Z, gitu disebut Gen Z lah ya. Kok banyak sekali dari kasus ini, dari data yang kita dapatkan itu yang paling banyak melakukan tindakan bunuh diri ataupun menyakiti diri sendiri itu dari Gen Z, itu dari anak muda. Itu mungkin apa bisa sebutkan problemnya loh. Seperti apa sih gitu? Ya, jadi seperti ini. Jadi kalau permasalahan bunuh diri itu muaranya adalah bagaimana dia mengalami depresi dan kemudian tidak menemukan solusi atas permasalahannya. Jadi sehingga bunuh diri itu seperti opsi pilihan satu-satunya gitu. Jadi orang-orang yang biasanya bunuh diri itu mempunyai pemahaman bahwa dengan berakhirnya hidupnya itu berakhirnya juga permasalahan. Tetapi pada hakikatnya permasalahan itu kan harus diselesaikan. Diselesaikannya itu bukan permasalahan yang tumbul, yang nampak, yang timbul, tetapi akar dari permasalahan. Jadi selama itu tadi, kenapa kemudian salah satu kami kemudian di akan ini menyelenggarakan ruang konseling di tempat kami. Jadi salah satu itu orang melihat itu
permasalahan yang timbul yang nampak itu permasalahan. Jadi orang mengentaskan hanya yang nampaknya saja, tetapi tidak menggali mendalami akar dan macam. Akar yang mengenai dampak ataupun penyebab dari permasalahan utamanya itu. Jadi banyak kan orang setelah menyelesaikan permasalahan yang timbul itu sudah dianggap selesai macam. Tetapi dia masih juga di dalam kesendiriannya merenungi, meratapi. Ternyata permasalahan itu bukan permasalahan yang utamanya, tapi masalah utama ada di akarnya itu. Nah, dengan Gen Z sekarang seperti itu, orang yang kemudian boleh dikatakan daya tahan dia terhadap mental itu terbatas. Jadi karena dan juga kemudian banyak sekali kemudian tontonan yang mempengaruhi kemudian kalau viral kemudian jadi terkenal macam. Jadi dia banyak memilih jalan-jalan nekat jalan-jalan pintas. Kalau misalkan nih Mas, kalau kan Mas kan ngajar nih guru BK. Apa sih yang jadi permasalahan yang selalu terjadi di anak-anak pelajar hari ini? Kalau misalkan ketika dipanggil guru BK, apa sih permasalahan yang paling selalu ini masalahnya selalu ini lagi biasanya apa tuh? Semuanya guru nih. Boleh. Semuanya guru nih. Saking kompleksnya menangani masalah siswa, jadi kita sering ngomong dulu nih. Biasa ini. Jadi kalau permasalahan yang sering muncul mungkin berbeda ya. Jadi di dalam satu sekolah orang yang berdekatan pun ternyata kebutuhan ataupun permasalahan berbeda-beda. Tapi kalau pada kekinian yang sering kami temui anak didik sekarang, yaitu permasalahan sering muncul yaitu dari gadgetnya tadi. Pacaran melalui gadget dan kemudian sudah mengakses aplikasi terlarang, kemudian dan kemudian aplikasi itu banyak itu. Sehingga dampaknya jadi mereka karena terlalu menikmati konten tersebut akhirnya kemudian menghilangkan kebiasaan belajarnya yang baik, akhirnya bergadang segala macam. Akhirnya ketika disiplin banyak belajar, jadi dia mungkin tidur terlambat dan kemudian tidak fokus belajar seperti itu. Sedangkan kewajiban utamanya adalah menyerap pembelajaran yang ada di sekolah. Nah, itu yang nampak ya. Selain yang lain itu ya dipengaruhi dari gadget tadi, karena mungkin banyak tontonan yang mempengaruhi dirinya, gaya hidup zaman sekarang segala macam. Itu mulai termunculkan seperti itu. Tetapi ya memang seperti itu karena guru BK di satuan pendidikan itu betul tadi terbatas. Terbatas. Biasanya kami itu kapasitasnya 1/150. Bahkan kami ada yang 1/300 macam. Satu guru BK sekarang rata-rata bisa mengampu 350 siswa. Jadi misalkan kapasitas yang seharusnya adalah 150. Gimana kalau satu hari ada 5 orang? Artinya ya makanya itu kan mengejar waktu untuk melakukan menyelenggarakan kegiatan konseling ke anak. Nah, maka salah satu inisiatif yang kami sampaikan di AKAN itu jadi anak-anak yang tidak tercover untuk pelaksanaan konseling, layanan konseling di satu pendidikan atau di sekolah, nah, itu bisa mengunjungi akan juara ya. Kali ini tadi berarti kan ini salah satu permasalahan. Gimana nih? Nah, teman-teman adik-adik kalau nonton kan ada Bapak guru di sini. Silakan subscribe. Gitu kan. Kadang-kadang kondisi geografis mempengaruhi juga kondisi sumber daya manusia. Benar. Kalau kondisi sumber daya manusia antara di daerah pedesaan dengan di perkotaan beda. Ya. Dimana kalau di daerah perkotaan sebenarnya bukan hanya SMP 1 aja, semua SMP yang ada di kota Lubuk kan masuk daerah perkotaan gitu ya. Artinya kalau di sini untuk permasalahan siswa yang di sekolah menengah pertama atau sekolah menengah atas itu permasalahan memang satu sebenarnya dari teknologi. Karena mau nggak mau dia harus hidup di teknologi tadi. Karena berarti era Gen Z. Mau nggak mau setiap hari harus megang gadget dengan apapun alasannya seperti itu. Nah, kembali ke masa salah satu tanda-tanda remaja ya, tanda-tanda pubertas remaja itu adalah keingintahuannya besar. Penasaran, kepo. Ada sebuah lagu darahmu darahnya para remaja. Tak pernah mau mengalah. Dan segala macamnya. Berhubung saya bukan artis. Ya, jadi seperti itu. Artinya apa? Keingintahuan seorang remaja sangat besar. Ya, diawali dari pertama anak memegang handphone, kemudian disajikan dengan konten salah satu aplikasi. Nah, pertama dia melihat aplikasi dengan full pakaiannya lengkap, gitu kan, busana yang lengkap, gitu ya. Kemudian tiba dia melihat salah satu adegan atau satu video
yang setengah tidak lengkap. Kayaknya itu. Pertama seperempat gitu kan. Nah, yang lagi setengah. Nah, bahkan bisa jadi 3/4, bisa jadi full. Ya. Nah, itu kan apa? Rasa penasaran itu sehingga remaja pengen mencoba lebih daripada itu. Nah, sehingga dengan adanya permasalahan teknologi itu menimbulkan kenakalan remaja sekarang beda dengan kenakalan remaja zaman dulu. Ya. Bullying. Nah, kalau zaman dulu ya, kalau zaman dulu itu biasanya harus berkumpul di dikucai, kemudian dibully itu ya secara verbal ya, dikato-katoin secara non verbal, digesek, disiku segala macam. Sekarang bisa bullying lewat medsos. Nah, bahkan ada sebuah siswa mengadakan sebuah perkumpulan ya, dia saling membully di dalam salah satu aplikasi handphone. Nah, jadi serbu-serbuan di situ. Buzzer. Gitu ya. Buzzer, Itu salah satu permasalahan untuk siswa lah, siswa. Apalagi kalau misalkan SMP itu rasa penasaran itu luar biasa. Iya. Teman-teman saya ngerokok ini SMP kan. Kesalahan masyarakat lah. Nah, jadi gini Pak, sebagai guru sekarang kan, yang kemarin tuh ada kasus negur siswa merokok. Guru diketapel orang tua siswa. Yang gitu-gitu ngalamin nggak Pak di Lubuk Linggau dan Rata sendiri? Itu masyarakat Jawa dari Kalimantan. Kalau saya secara pribadi dan dengan beberapa teman di sekolah saya seperti itu belum mengalami seperti itu. Tapi memang ya pada dasarnya peserta didik kita kalau kemudian untuk ditegur, dibina, dinasihati, terkadang masih ada egonya seperti itu. Dia menganggap masih bahwanya kenapa sih katanya harus karena sini sudah masanya. Aku udah merokok, kenapa lo merokok? Memang teman-teman aku semuanya sudah merokok seperti itu. Masih ada rasa ego seperti itu. Tapi kan kemudian kita tidak bisa hanya sekedar menegur, menyelesaikan permasalahan di satu momen itu saja. Makanya guru BK itu punya peran yang penting ya, memanggil, mendalami kenapa merokok seperti itu. Apakah memang ada salah cara berpikirnya yang salah terhadap merokok itu, entah dia hanya sekedar ikut-ikutan saja seperti itu. Itu kita baru tahu seperti itu. Nah, kalau misalkan kita menegur sudah nak berhenti merokok, boleh langsung kemudian kita misalnya menggebuk, menampar segala macam, kan kita dia tahu cara pandang dia terhadap rokok seperti apa. Boleh jadi misalkan kultur ataupun budaya di antara mereka mungkin sudah umurnya seperti mereka dulu sudah merokok. Ada seperti itu. Yang ke kebun kan? Ada. Sambil ngerokok, kalau nggak ngerokok katanya gigit nyamuk. Dan juga kemudian kami menemukan beberapa anak yang kemudian ikut membantu kerja aktivitas malam. Jadi salah satu dia untuk daya tahan kantuknya itu salah satu yang merokok. Karena sudah keseringan, karena memang dia sudah kemudian menjadi tuntutannya untuk membantu keluarga dan segala macam, akhirnya kecanduan itu muncul gitu. Jadi terbawalah bukan hanya malam saja, pada siang harinya, pada waktu-waktu lainnya seperti itu. Tapi kalau misalkan menegur kemudian orang tua marah dan segala macam, sejauh ini tidak ada. Tetapi kami terus berkomunikasi, bukan berarti kemudian apa yang kami sampaikan orang tua lalu menerima, ada juga kemudian kontak-kontaknya, tetapi kami selalu diskusikan. Jadi kami sampaikan kemudian mengenai konsep-konsep benarnya seperti apa, kemudian aturan-aturan yang ada yang sudah disepakati. Jadi lebih ke keluarga, peran orang tua juga. Peran orang tua. Komunikasi itu komunikasi. Jadi artinya kita sebagai guru bukan hanya kemudian sekedar melakukan semacam punishment atau pendidikan terhadap pelanggannya saja, tapi juga harus didalami. Kira-kira apa yang terjadi. Kalau kita didalami, kita akan mendapatkan suatu hal yang lain. Iya, benar-benar. Dan itu dikomunikasikan kepada orang tuanya ataupun orang-orang lain yang didik tersebut. Karena anak-anak muda tuh kalau dijelasin, balik lagi mereka agak susah. Egonya tinggi. Kemudian orang tuanya juga kayak, banyak orang tua yang kayak, ya udahlah anak aku kayak emang gitu ya gitu. Iya, gitu jadi kan. Kalau beberapa kasus yang kita temukan di lembaga pendidikan gitu kan, sampai guru juga pengabdian kan. Ketika ada kasus misalnya anaknya ini salah nih kan, atau teledor, anaknya teledor, kemudian si anak itu melaporkan ke pihak orang tuanya, tapi tidak secara SOP kepada pondok gitu atau lembaganya. Nah, ketika dia sampai si berita itu ke orang tua, nah orang tua ini kadang-kadang tidak menyaring dulu, langsung justi bahwasanya instansi ini salah gitu. Padahal itu kan sebenarnya harus adanya tabayun atau klarifikasi atau pendinginan. Kok bisa sih barang ini hilang? Apakah anak saya sembarangan meletakkan barangnya ataukah memang diambil kawannya? Itu jadi problem juga sih, benar Pak. Jadi
kenakalan remaja yang hari ini sebenarnya yang jadi pertanyaan juga tuh gini. Kenakalan remaja yang hari ini yang dirasakan oleh bapak-bapak guru hari ini, apakah itu sudah sama seperti kenakalan yang dilakukan semasa sekolah juga, atau ini beda loh, generasi kami nggak gini loh nakalnya? Ya, sebenarnya kalau kenakalan itu dari zaman puyang-puyang kita dulu. Dari zaman Nabi sekalipun itu sudah ada namanya remaja nakal. Bahkan waktu Nabi Muhammad ya, kalau dalam Muslim ya, itu diciptakan aja kan hidup di sebuah perkumpulan orang jahiliyah. Dengan orang nakal sebenarnya. Tapi nakalnya dulu beda dengan sekarang. Karena kita berhubungan teknologi, otomatis ya pasti berbeda antara kenakalan dengan kenakalan sekarang. Dan penanganannya pun berbeda antara anak ini dengan anak yang sekarang. Nah, kadang orang tua itu menyamaratakan. Oh, dulu waktu aku masih kecil, kata orang tua, aku didik kayak gini. Berarti harusnya aku mendidik dengan anak juga seperti itu. Nah, tapi ternyata berbeda. Itu yang tadi salah satu menyebabkan kasus bunuh diri itu salah satunya itu ya. Di samping karena ada konsumsi, kita melihat konten-konten yang seperti yang kita meniru bahwa dengan bunuh diri kemudian depresi bisa hilang, masalah bisa selesai. Di samping itu juga mungkin anak itu tidak ada tempat untuk bercerita. Omongan dia kisah dia tidak ada yang mau dengerin. Siapa sih yang mau dengerin aku? Gitu ya. Nah, jadi akhirnya mencari perhatian ya, tidak mendapatkan dari keluarga, tidak mendapatkan, orang tua tidak support, sibuk dengan aktivitasnya. Kemudian sekolah juga keterbatasan waktu guru. Akhirnya dia mengambil jalan pintas seperti itu. Nah, makanya kembali Asosiasi Kemajuan Anak Negeri adalah salah satu solusi untuk konseling. Konseling itu maksudnya apa? Bahasa sininya itu curhat lah. Curhat. Bagi mungkin teman-teman yang belum belum bisa menemukan solusi dari permasalahan, itu bisa datang ke tempat. Mudah-mudahan ada solusi. Mengatasi masalah tanpa masalah. Mengatasi masalah. Nah, kalau misalkan kasus bunuh diri udah dibahas, kasus ini gimana ya bilangnya ya, kayak tabu sih, pemerkosaan. Hari ini pemerkosaan sudah terjadi baik itu di kalangan anak-anak muda maupun di pelajar. Apakah tingkat kasus pemerkosaan ini dipengaruhi karena mental health mereka atau karena penasaran ini biasanya tuh, Mas? Ya, kalau pemerkosaan itu yang hampir banyak di setiap daerah itu ada gitu ya. Sebenarnya tuh dulu pun yang namanya pemerkosaan itu ada. Cuma karena dulu belum ada media massa yang mempublikasi terlalu banyak, maka tidak banyak yang tahu. Sebenarnya sekarang kan kejadian di negara lain, di daerah lain aja bisa kita lihat detik ini juga. Nah, jadi terkesan itu banyak. Padahal dulu juga banyak sebenarnya, cuma karena tidak ada media yang mempublishnya sehingga terkesannya sedikit. Padahal juga banyak sebenarnya. Nah, jadi faktor pemerkosaan itu sebenarnya kita tidak bisa menyalahkan 100% daripada korban, tidak bisa menyalahkan 100% daripada pelaku. Ya apalagi tata peraturannya di Indonesia ini. Sebenarnya tata peraturan Indonesia sudah sangat luar biasa. Maka dibuat dengan adanya Komisi Perlindungan Anak KPAI, ya, sebagai melindungi anak gitu ya. Tapi kembalikan kepada internal masing-masing, pribadi masing-masing ya. Nah, jadi salah satu penyebabnya itu pertama adalah pendidikan agama yang kurang. Ya, kita di sekolahan cuma mendapatkan pendidikan agama itu seminggu cuma satu kali. Ya, otomatis ya harus bisa mendapatkan pendidikan agama di luar sekolah. Dari mana? Yang terdekat dari keluarga. Jadi sebagai orang tua memberikan pendidikan agama dari dini. Jangan hanya sibuk dengan les bahasa Inggris, les matematika, tetapi tidak pernah diajarin untuk belajar akhlak. Agama itu. Ya, agama itu yang paling penting. Pondasi awal untuk tidak terjadinya meminimalisir perbuatan asusila adalah pendidikan agama. Pondasi awal itu tadi. Ya. Dengan pondasi agama yang bagus berarti otomatis yang kedua, bagi yang perempuan idealnya sesuai dengan kalau di muslim sesuai dengan wajibnya seorang muslim, maka dia wajib menutup aurat. Nah, dengan adanya menutup aurat otomatis mengurangi timbulnya perilaku pelanggaran norma kesusilaan, salah satunya pemerkosaan ini. Nah, kalau
ngobrol tentang masalah pemerkosaan segala macam. Berarti kan ini butuh edukasi nih bagi pelajar ya kan. Nah, kalau untuk edukasi seks ini apakah sudah ini dari kalangan pelajar udah saatnya mereka belajar atau nanti dulu lah ada jenjangnya gimana itu? Coba dari Oke guys, ini sedikit disclaimer, kita lagi hujan juga ya. Jadi mungkin kalau ada gresek-gresek itu obrolan kita sedang diridhoi oleh Tuhan. Makanya Allahumma shayban nafian katanya. Hujan itu berkah. Hujan itu berkah. Oke, lanjut Bang. Oke. Jadi kalau mengenai kasus perkosaan segala macam tadi ya yang disampaikan kita di awal-awal tadi, karena memang generasi sekarang adalah generasi yang punya kepenasaran tinggi. Jadi salah satu dia kemudian melihat penampilan, ada rasa suka macam mungkin dia ingin ke arah di situ. Nah, makanya perlu sex education. Jadi salah satu BK itu kan ada namanya layan. Jadi salah satu pilihan karir itu menikah. Pilihan lanjutan itu menikah. Selain kuliah dan kerja. Maka itu wajib ya karena memang sudah umur mereka seperti itu kan. Umur memasuki 19-20 itu kan. Jadi mereka sudah punya plan bahwa diperbolehkan menikah secara aturan segala macam. Nah, makanya harus kita berikan pemahaman sex education supaya tidak ada penyimpangan dan kesaranan yang berakibat salah ya. Nah, terkait ini Bang, masalah yang sudah terjadi dan juga mungkin beberapa saran-saran yang dari akan sendiri berikan. Kita kan bentar lagi nih nyambut bonus demografi nih. Bonus demografi. Gimana nih dengan realita Gen Z yang seperti ini, akankah dengan mental yang mungkin mohon maaf yang kurang ataupun yang harus di-upgrade lagi nih, apakah benar-benar siap? Apakah sudah siap untuk bonus demografi 2045 generasi sekarang melihat Bapak Guru hari ini? Gimana tuh? Gimana nih? Oke, sebenarnya siap tidak siapnya adalah tergantung dari pribadi manusia, pribadi remaja itu sendiri. Ya. Kalau misalkan bonus demografi itu salah satu pengertiannya itu kan bertambahnya usia produktif. Kemudian berkurangnya usia non produktif. Nah, kalau positif bagi kami ya menuju menuju generasi emas 2045 ya. Kalau benar-benar pondasi awalnya sudah terbentuk dari pendidikan akhlak, pendidikan sikap, pendidikan etika, moral, ya, insya Allah mudah-mudahan masa depan Gen Z ini bisa cemerlang sampai dengan 2040. Amin. Mudah-mudahan. Karena bagaimanapun dari tadi kita berbicara dengan segala macam efek negatifnya teknologi. Iya, benar. Ya. Kita nggak berpikir bahwa sesungguhnya banyak efek positif daripada teknologi. Nah, benar tuh. Satu, mempermudah aktivitas seseorang. Yang kedua, mempermudah berhubungan atau bersosialisasi dengan banyak orang dalam waktu yang singkat. Otomatis, kalau teknologi bisa dimanfaatkan untuk hal yang positif, maka bisa lebih maksimal, bisa lebih kreatif, bisa lebih inovatif Gen Z yang sekarang. Sehingga bisa menuju masa depan yang lebih gemilang sesuai dengan tahun 2040. Contohnya kan kita di sini, muda-muda kreatif. Gen Z dong. Gen Z yang luar biasa. Ada iklan gitu. Di kucing saya itu lewat dan luar biasa loh obrolan hari ini walaupun dibarengi dengan hujan, ya kan? Nggak ada minuman. Ada yang bikin ini tapi jadi pembelajaran juga bagi kita anak muda harus ngapain dan harus ngambil hal positif apa dari sebuah permasalahan-permasalahan hari ini. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak. Ini Mas sudah mau mampir ke Gudang Suara walaupun dengan kondisi seperti ini. Ya kalau misalkan diundang sama Akan untuk kegiatan-kegiatan yang lain bisa lah nanti. Kalau untuk contoh buruk generasi muda boleh lah saya. Boleh saya nanti di situ. Oke, terima kasih banyak sekali lagi ya. Mudah-mudahan teman-teman semua bisa termotivasi juga, bisa teredukasi juga untuk kegiatan-kegiatan remaja yang lebih positif lagi, smart lagi. Oke, terima kasih. Oke, boleh langsung kita tutup Ibnu. Oke, terima kasih bagi kakak-kakak atau abang-abang yang dari Asosiasi Kemajuan Anak Negeri ya. Sukses selalu dan juga kita berikan aplaus untuk kita semuanya. Oke, luar biasa. Oke. Mungkin kita sampai di sini bisa dilanjutkan nanti di kesempatan yang lain. Tetap bersama kami di Hak Kreatif, tetap like, comment, share sebanyak-banyaknya karena subscribe itu gratis.
Sesuai dengan kata-kata Keme, ya, bahwasanya di mana pemuda itu berkumpul, disitulah suara digaungkan. Tetap bersama kami di IA Kreatif, tentunya di Gusur. Apa tuh? Gudang Suara. Assalamualaikum. Terima kasih. Punya masalah, mari datang ke kami di Asosiasi Kemajuan Anak Negeri. Saya akan maju bersama. Nah, gitu. Ini yang ngurus siapa? Ulang lagi lah itu.